Sesudah berkati Tuhan, kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Nah, sesudah berkati Tuhan, tema pada saat ini adalah kasih yang mengubahkan hidup. Nah, kasih adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang atau manusia. Nah, semua orang juga ingin dikasihi, diperhatikan, dan diterima. Namun, kasih manusia itu sering terbatas. Nah, kenapa terbatas? Karena dapat juga berubah. Nah, manusia juga mengasihi hanya ketika keadaan itu baik-baik saja, tetapi meninggalkan ketika sulit. Nah, karena itu banyak orang hidup dengan luka yang begitu luar biasa dan juga kecewa. Nah, dan merasa tidak berharga. Saya berkati Tuhan, tetapi firman Tuhan pada saat ini menunjukkan bahwa kepada kita bahwa kasih Tuhan begitu yang berbeda dengan manusia, yaitu kasih Allah. Dari Yohanes pasal yang ke-3 ayat ke-16 menyatakan bahwa kasih Tuhan itu kepada manusia itu kasih bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan yang nyata. Nah, berkati Tuhan, kasih Tuhan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, manusia sebenarnya hidup dalam dosa dan jauh dari Allah. Dosa membawa manusia dalam kebinasaan. Nah, berkati Tuhan, dan juga kematian rohani. Namun karena kasih-Nya begitu besar, Tuhan tidak membiarkan manusia binasa. Tuhan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal, hidup yang damai sejahtera, yang berasal daripada Tuhan. Nah, berkati Tuhan, ada seorang anak yang hidup di arah kenakalan, banyak kesalahan. Banyak orang yang menjauhinya dan menganggap hidupnya tidak berarti, tidak berubah lagi. Nah, tetapi ibunya sebagai orang ibu, dia juga akan merawat dan membimbing dan membina anaknya sehingga dia bisa sadar dan dia akan menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, begitu juga demikian dengan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada manusia. Walaupun manusia berdosa dan sering jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan mengasihi dan membuka jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, pertanyaan pada kita pada saat ini, bagaimana kasih Tuhan bekerja di dalam hidup kita? Yang pertama, kasih Tuhan sangat besar bagi manusia. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16a. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti betapa luasnya kasih Tuhan kepada manusia begitu besar dan menggambarkan kasih yang tidak dapat diukur oleh secara pemikiran manusia, secara pikiran manusia. Kasih yang Tuhan melampaui setiap kelemahan, kegagalan, dan dosa manusia. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini, itu berarti kasih Tuhan ditujukan kepada manusia. Tuhan mengasihi orang kaya maupun orang miskin, orang lumpuh, orang lemah, Tuhan mengasihi. Nah, sahabat berkati Tuhan, yang kedua, kasih Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16b. Nah, firman Tuhan berkata bahwa sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti kasih Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata ya, tetapi kasih yang melalui tindakan yang nyata. Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Memberikan anak yang tunggal adalah pengorbanan yang sangat besar. Nah, saudara kata Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk hidup dalam kemuliaan dunia ya, tetapi untuk mengalami penderitaan, dapat penghinaan, penolakan, bahkan juga banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus, dan juga kematian di kayu salib. Nah, saudara kata Tuhan, dosa bisa memisahkan manusia dari Allah, membawa manusia ke dalam kebinasaan. Nah, saudara kata Tuhan, tidak ada usaha manusia yang dapat menghapus dosa manusia. Karena itu Tuhan
Tuhan Allah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus datang sebagai juru selamat yang menanggung hukuman dosa manusia. Dia rela disalibkan supaya manusia menerima pengampunan dan kehidupan yang baru. Nah, saudara berkati Tuhan, yang ketiga, kasih Tuhan memberi hidup yang kekal. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16c. Nah, firman Tuhan berkata bahwa supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, ini melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, artinya bahwa tujuan terbesar dari kasih Tuhan yaitu menyelamatkan manusia dan memberikan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Dosa membawa manusia kepada kebinasaan dan kematian rohani. Tanpa Tuhan, manusia hidup jauh dari Allah dan kehilangan keselamatan. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan akan menyediakan jalan supaya manusia tidak binasa. Nah, jalan itu adalah melalui iman kepada Yesus Kristus sendiri. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang percaya kepadanya, artinya keselamatan tersedia bagi semua orang yang memandang latar belakang masa lalu atau status hidupnya. Tuhan membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar mengetahui tentang Yesus, tetapi menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Nah, saudara berkati Tuhan, orang percaya kepada Kristus akan mengalami perubahan hidup dan juga hatinya diperbarui, dosanya diampuni, dan hidupnya dipenuhi oleh pengharapan yang baru. Nah, hidup kekal bukan hanya berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga kehidupan baru bersama Tuhan mulai dari sekarang. Nah, aplikasi bagi kita adalah percaya bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, datanglah kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh bertobat dan hargailah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hiduplah dalam kasih, pengampunan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Nah, sebagai penutup bagi kita pada saat ini, kasih Tuhan sangat besar bagi manusia. Kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih Tuhan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena itu marilah kita membuka hati kita untuk menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Di dalamnya kasih Tuhan sanggup mengubah hidup kita yang hancur, yang rapuh, mengampuni dosa dan membawa manusia kepada keselamatan yang kekal. Mari kita akan berdoa.